Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga atau bisa jadi ini video yang terakhir untuk materi merefresh metodologi penelitian dan skripsi. Pada video sebelumnya kita sudah sampai membahas mengenai metodologi penelitian. Sekarang kita akan membahas bab 4 dan 5-nya nih. Nah, kalau di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasan, di hasil penelitian ya, uraikan informasi umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti karakteristik responden. Karakteristik responden ini bisa jadi misalnya dibicarakan atau dirancang dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan usia, atau berdasarkan jenis pekerjaan, atau berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Bisa dipoles dengan dibikin diagram gitu ya, atau tabel. Kemudian profil objek penelitian. Bagaimana profil singkatnya, secara umumnya seperti apa? Kalau misalnya perusahaan itu visi misinya, kemudian struktur organisasinya, dan yang lain-lainnya. Kemudian pada bagian pembahasan, pada bagian pembahasan biasanya kadang terjadi kesalahpahaman atau terjadi kebingungan. Mana sih yang masuk dari hasil penelitian dan mana yang masuk pembahasan? Nah, yang masuk hasil penelitian itu merupakan informasi-informasi atau data-data yang disajikan. Data-data yang disajikan. Sekali lagi, data-data yang disajikan. Sedangkan dalam pembahasan adalah kita atau peneliti melakukan analisis mendalam dari hasil penelitian. Caranya, data-data atau informasi yang sudah dipaparkan itu dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Apa persamaan dengan teori-teori yang sudah ada? Atau ada nggak bedanya dengan teori-teori yang sudah ada? Jadi, pembahasan itu dia ngebandingin dengan teori, terutama teori yang ada di bab 2. Nah, kira-kira hasil penelitian dan pembahasan itu saja ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi yang jelas, yang namanya pembahasan itu harus kita kaitkan dengan teori-teori yang ada, terutama teori-teori yang ada di bab 2. Kalau nggak ada di bab 2 kayak gimana? Bisa aja, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah teori-teori yang terkait dengan hasil penelitian. Oke, yang selanjutnya bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan ini peneliti harus membuat kesimpulan yang ringkas, padat, namun menjawab rumusan masalah yang diteliti. Jadi, biasanya kalau misalnya ditanyakan berapa nih kesimpulan yang kita buat, biasanya itu juga merujuk pada berapa jumlah rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Jadi kalau misalnya rumusan penelitiannya ada 7, kebanyakan ya 7 ya, ada 2, berarti kesimpulannya dari 2 rumusan masalah penelitian tersebut. Ditarik kesimpulannya apa? Ditulis secara ringkas, padat, tapi menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dan kebanyakan ketika melakukan atau menulis kesimpulan, banyak yang terkesan mengulang pembahasan yang ada di bab sebelumnya. Padahal yang namanya kesimpulan itu dia harus dibuat secara ringkas. Nggak perlu lagi misalnya
menjelaskan panjang lebar, apalagi memberikan teori-teori di situ. Tinggal menjelaskan inilah hasilnya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah berikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian. Nah, pihak-pihak terkait ini biasanya perusahaan atau objek penelitian. Kalau misalnya kalian meneliti di sebuah perusahaan, berikan saran-saran kepada perusahaan. Kalau misalnya kalian meneliti di Basnas misalnya, berikan saran-saran juga kepada Basnas. Kemudian berikan lagi saran-saran kepada peneliti selanjutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bermanfaat bagi kalian yang sedang menghadapi skripsi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, pengen ngebahas apa lagi atau ada yang belum jelas, silahkan tulis di bagian komentar. Oke, ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.